Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur. Ketemu lagi dengan Mang Dayat. Kita cerita-cerita tentang Palembang hari ini. Jadi Mang Dayat malam ini pengen cerita-cerita terus kayak yang kemarin, yaitu tentang Palembang Lamo. Jadi yang ada masukan-masukan sambil kita diskusi apa yang pernah sanak dulu dengar tentang kampung-kampung Lamo Palembang. Nah, misalnya kita bahas satu ilir. Satu ilir misalnya kan namanya dulu Guguk Palembang Lamo. Nah, selain di situ tempatnya berdiri Kota Gawang, ngapolah disebut dengan Palembang Lamo. Nah, jadi kita pelan-pelan sambil diskusi, siapa tahu sana dulu punya masukan cerita-cerita tentang nama-nama lama itu tadi, ya. Nah, mana? Asbak aja deh, ini deh, tong deh. Jadi pembukaan asbak deh. Jadi pembukaan Mang Dayat cerita bahwa kita ini kan taunya daerah asbak itu. Kita kan taunya Palembang ini adanya Ulu dan Ilir dengan penomoran Ulu dan Ilir. Nah, sana dulu tahu dak kalau sebenarnya penomoran Ulu dan Ilir ini adalah gawean Belanda. Dulu sebelum adanya Belanda, sebelum datangnya Belanda, kawasan-kawasan ini disebut guguk-guguk. Nah, jadi sistem pemerintahan terkecil di Palembang itu dulu guguk-guguk namanya. Nah, asbak. Itu asbak untuk apa ya? Iya sini. Nah, itu. Jadi sekarang ini Mang Dayat live di dua platform dulu. Kakek nyusul platform Sikoknya di TikTok karena nak ngudut dulu. Kalau di TikTok tidak boleh ngudut. Jadi yang TikTok ditahan dulu. Lagi habis ngudut baru kita ini apa namanya live di TikTok juga. Nah, jadi bahwa Palembang ini dulu satuan terkecilnya itu disebut guguk-guguk, ya kan? Ialah mulai pas datangnya Belanda, kesultanan dihapuskan, dirubahlah oleh Belanda, guguk-guguk itu tadi dijadi nama kampung-kampung, yaitu Kampung Ulu dan Ilir sekarang ini. Ngapo nah diubah oleh Belanda? Karena memang guguk-guguk ini kan kepala-kepala guguknya itu wong-wong kesultanan. Jadi memang guguk-guguk itu identik dengan kesultanan. Makanya untuk menghilangkan kesan kesultanan, jadi Belanda tuh antinya sebenarnya dengan kesultanan itu kan bau-bau ya namanya itu kan bau-bau kesultanan dikit dihapuskan. Nah, jadi guguk-guguk itu digantilah nama kampung-kampung. Dibagilah berdasarkan wilayah. Awalnya berdasarkan luas. Guguk-guguk ini tadi berdasarkan luas. Nah, luasan-luasan ini tadi biasanya dibatasi oleh sungai-sungai, ya, guguk-guguk ini tadi. Nah, jadi kalau di sebelah ilir ini itu dari satu ilir sampai sebenarnya 36 ilir kalau sekarang ya. Nah, sebenarnya dulu tuh ada 37 ilir. Nah, udah dengar enggak? Dulu ada 37 ilir. Namanya Sungai Rengas. Nah, makanya belum menyelidiki lebih dalam lagi Sungai Rengas itu wilayahnya dari mana ke mana batasnya, tapi dulu awalnya itu adalah ada 37 ilir itu. Itu. Nah, kemudian pertama kita mulai dari satu ilir. Satu ilir ini disebut dengan dulunya itu disebut Palembang Lamo. Ya, satu ilir itu disebut Palembang Lamo. Alasan Palembang Lamo itu ialah karena di situ berdirinya Keraton Kota Gawang. Jadi wong-wong lamo-lamo awal dari Palembang itu memang di situ. Jadi kalau kita ingatkan setelah Kesultanan Palembang runtuh itu kan pada saat sudah di BKB ya. Sekarang kita nyebutnya Benteng Kota Besar. Kalau itu Belanda yang nyebut Kota Besar itu, Benteng Kota Besar. Kalau di zaman Kesultanan dulu di naskah-naskah selalu disebutkan kalau tidak Kota Anyar baru Kota Besar atau Kota Baru, Kota Anyar dulu nyebutnya.
Jadi ini baru kita nyebutnya Kuto Besar. Awalnya ialah di satu ilir di Keraton Kuto Gawang. Keraton Kuto Gawang itu Keraton Kuto Gawang yang sekarang jadi Pusri itu tadi. Nah, makanya daerah situ satu ilir. Awalnya itu Belanda itu memetakan mulai dari Pusri itu tadi sampailah ujung ke 37 ilir tadi. Nah, sekarang yang ada sisa 36 ilir. Dari 36 ilir dia muter ke balik lagi ke satu hulu. Sampailah ujung. Kalau sekarang 16 hulu, tapi di zaman Belanda itu cuma tertulis sampai 14 hulu. Nah, itu. Selain dari itu, jadi kenapa Mang Dayat cerita kayak ini? Nah, di setiap daerah satu ilir dua ilir itu juga ada lorong-lorongnya sana dulu ya kan. Nah, harapannya saat Mang Dayat ini pengen nyatet dokumentasi kalau ada informasi, misalnya di lorong satu ilir ada lorong ini sejarahnya kayak ini Mang Dayat. Nah, itu kita catat. Karena tadi Mang Dayat ada rencana ke depannya itu pengen buat buku. Mungkin awal-awalnya per kecamatan dulu. Kecamatan itu ada terdiri dari beberapa kelurahan. Setiap kelurahan itu tadi namanya apa? Setiap kelurahan namanya apa? Sampai ke lorong-lorongnya apa cerita sejarahnya. Nah, itu yang pengen Mang Dayat dokumentasikan. Jadi ini hal-hal yang sudah Mang Dayat dapat biomatiknya. Nah, jadi itu tadi satu ilir. Kemudian ada yang namanya dua ilir. Setelah satu ilir kan dua ilir. Muhammad Ridwan, Assalamualaikum Mang Dayat, punten kalau nak nanya asal usul lorong Kebangkan di 9 ilir. Dulu cak mana Mang Dayat? Kebangkan itu, jadi guguk itu kan guguk juga je, guguk Kebangkan. Kebangkan itu di 9 ilir. Jadi di daerah-daerah situ Kebangkan itu dari nama etnik, dari nama ya etnis. Dari nama etnis ialah di situ dulu tempat tinggal wong-wong yang berasal dari Bangka. Nah, makanya disebutkan Kebangkan. Itu. Jadi guguk itu dalam kesultanan dulu ada yang memang karena asal daerahnya dari mana. Kebalen itu dari Bali, Kebangkan dari Bangka. Kemudian pekerjaan, kepandaian, pandai besi misalnya kan ya. Nah, pelampitan kan. Kemudian ada juga dia tuh dari alamnya. Nah, guguk Sungai Aur misalnya kan. Jadi macam-macam. Nah, salah satunya itu tadi yang Muhammad Isa Ridwan tanya tadi adalah Kebangkan itu kan dulu penduduk kebanyakan pendatang dari Bangka yang tinggal di situ. Kemudian dua eler tadi itu lebih dikenal dengan namanya guguk Sabuk Kingking. Satu versi Mang Dayat dengar itu dulu nama lamanya guguk Sabuk Kingking. Tapi ada versi lain juga katanya guguk ini apa namanya Batu Ampar. Karena juga Mang Dayat dengar guguk Batu Ampar di dua ilir itu tadi. Nah, jadi mode santai dulu, mode Mang Dayat nge-live-nya agak sore sekarang. Biar apa namanya tidak kedaluan gitu ya. Nah, Sabuk Kingking itu tadi itu ada yang nyebut Batu Ampar. Jadi karena Sabuk Kingking agak ke dalam. Nah, kalau saya dulu tahu lorong-lorongnya sejarahnya apa, ya turi. Jadi Sabuk Kingking itu nama dari makam kan di sana. Apa makam Sabuk Kingking itu? Nah, ini banyak di putar-putar kuong. Katanya sabu itu dari tali pinggang, king itu rajo-rajo. Bahwa sebenarnya tidak kate yang Mang Dayat tahu itu sejarah-sejarah di Palembang ini yang menggunakan bahasa Inggris. Kalau nak Sabuk Kingking ngapo nak dua bahasa itu? Kalau misalnya nak bahasa Inggrisnya dia mungkin Belt Kingking misalnya kan ya. Nah, jadi Sabuk Kingking itu sebenarnya sabu atau berasal dari Sabuk Kingking itu artinya sabu itu dari sebah itu tempat mengunjungi, sebah itu mengunjungi artinya. Kingkin itu adalah tempat bersedih, jadi kan itu makam, jadi mengunjungi tempat bersedih itu Sabuk Kingkin.
Nah, cek itu cek. Ini kok agak-agak ini ya. Di Facebook nih kayaknya sebentar ya. Kok agak-agak ini. Sebentar. Apa update ini aplikasi ya agak berubah. Nah, jadi itu yang tersebut sabuk kikik tadi. Sebentar, ini di Facebook Mang Dayat stop dulu ya, kayaknya ada error deh. Sebentar, sana dulu ya. Kayaknya sebentar ini. Jadi saat dulu kalau memang ada informasi-informasi tentang misalnya kalian tinggal di mana, terus ada nama lorongnya apa sekarang ini, atau ada sejarah yang dapat dari cerita dari nenek-nenek atau yai-yai kamu tentang tempat tinggal kamu, bolehlah di share di komentar ya. Oh bener, salah ini, salah, pantas agak beda. Oke, sebentar. Nah, oke, selamat bergabung yang di fanpage, selamat bergabung kembali. Nah, jadi itu ya. Jadi saya dulu bahwa kita akan ceritakan kampung-kampung lama Palembang. Sabuk Kingking. Nah, kemudian di itu juga Mang Daya tadi ngomong bahwa di Sabuk Kingking itu ada dua versi. Ada satu versi lainnya menyebut daerah itu adalah Batu Ampar. Nah, pernah dengar enggak? Kalau di Padang itu ada cerita namanya Malin Kundang, ya. Di Padang itu ada namanya Malin Kundang. Kita Palembang ini sebenarnya ada juga yang namanya cerita Malin Kundang itu tadi, ialah di Batu Ampar. Duh, ngapain dong Gatot? Ialah di Batu Ampar. Bedanya kalau di Malin Kundang itu kan kapal ya, kapal. Tapi kalau di Batu Ampar itu beliau itu adalah pedagang sembako, dia. Nah, jadi batu juga sama. Dia tidak ngaku ibunya ya kemudian jadi batu. Nah, itu di Batu Ampar. Sana dulu yang di fanpage Mang Dayat cerita lagi ya. Kita malam ini bincang-bincang tentang nama-nama lama Palembang. Mungkin Mang Dayat kampanyekan terus bahwa Mang Dayat lagi program tahun ini untuk mendokumentasikan nama-nama lama dari Palembang. Ya, mulai dari Satu Ilir sampai 16 tuh kalau bisa. Nah, sampailah ke lorong-lorongnya. Jadi sampai kita diskusi, sampai kita bahas nama-nama lama kampung itu tadi, kalau misalnya dulu ada masukan, ada misalnya dapat cerita dari tua-tua, Mang Dayat, kami tinggal di sini. Dulu kata nyai kami ini dulu tempatnya main ini namanya asal-usulnya main ini. Boleh di-share. Jadi Mang Dayat catat, kakek untuk informasi awal, kakek Mang Dayat selidiki lagi. Ya. Ini dari Sadam Putra Manggala. Salam kenal ya dari Tulang Bawang Lampung. Siap. Salam kenal, Cek. Ariel, apa kabar Mang Dayat? Alhamdulillah baik. Sana dulu tuh. Nah, jadi Mang Dayat sambil ngode dulu. Ya, jadi dulu. Jadi biar bisa live di ini juga di TikTok. Karena kalau di TikTok ini tidak boleh modut. Kalau di fanpage sama YouTube boleh. Nah, ini live di TikTok juga. Nah, jadi tadi kita sudah sempat jalan yang di fanpage ya. Kita sudah sempat jalan. Sudah sampai 2 Ilir. Di 2 Ilir. Nah, sambil tanya boleh, sambil jalan kita sudah dapatnya bahas-bahas ya.
Yang penting tadi sanak dulu ingat, kalau memang ada cerita apa di kampungnya boleh share sejarah-sejarah kampungnya. Nah, Fadil Nopri Pratama, Mang, apa bahasa halus Palembang mirip Jawa? Dipakai juga oleh pembesar wakil-wakil Sultan Pesirah wilayah-wilayah jajahan Palembang. Atau mereka pakai bahasa Melayu baku Palembang atau sari-sari. Jadi kayak ini, bahasa Palembang itu ada dua, ya kan? Bakso Palembang bebaso sama Palembang halus, bakso sari-sari. Bakso Palembang bebaso atau halus, atau juga sari-sari yang kita pakai sehari-hari ini ya. Nah, ngapo banyak pertanyaan, ngapo mirip dengan bahasa Jawa? Nah, walaupun ada beda-beda dikit. Misalnya Kramo Jayo, ya kan, kita Kramo Jayo. Kalau Jawa nyebutnya Kromo Joyo. Gitu kan. Jabo di depan. Kalau di Jawa kan Jobo. Sing Jobo. Nah, itu nah. Pulo ya pulo samo juga samo. Nah, jadi begini, bahasa bebaso kita dengan bahasa Jawa itu satu rumpun, bukannya berasal dari Jawa tapi berasal dari satu rumpun, yaitu dari Kesultanan Demak, ya kan. Pada saat Kesultanan Demak runtuh, para bangsawan, 24 bangsawan datang itu kan bawa bahasa dari Demak itu tadi. Kemudian berdiri juga Kesultanan Mataram yang juga pakai bahasa dari Demak itu tadi. Nah, karena asalnya sama dari Kesultanan Demak, makanya kita ada kemiripan. Kesultanan Demak itu adalah kesultanan yang berdiri di Jawa tapi bercorak Melayu. Itu kalau pendapat Mang Dayat ya. Mungkin Mang Dayat bukan ahli bahasa. Jadi bercorak Melayu yang kemudian berkembang masing-masing. Makanya ada sama ada miripnya, kita kena campur Melayunya kan. Dan banyak juga bahasa-bahasa Melayunya di situ. Jadi misalnya nih di Prasasti Kedukan Bukit itu disebutkan telu, bahasa telu, tigo. Sedangkan di Palembang itu telu itu tidak dipakai lagi. Tapi itu bahasa Melayu kuno, sedangkan di Jawa dipakai. Nah itu. Jadi bahasa Jawa yang sekarang ini itu adalah bahasa yang sudah dibakukan oleh Sultan Agung sekitar tahun 1600-an. Nah, jadi memang mirip-mirip karena kita satu induk yang sama. Di masa itu di Palembang makanya ada bahasa sari-sari, di luaran keraton, di luaran istana itu pakai bahasa Melayu. Kayak itu, Cek. Bang Daya sehat? Alhamdulillah, Cek, sehat. Hamba sehat alhamdulillah. Mang, kalau perdagangan pinang dulu berpusat di Muara II atau Minanga. Kalau kita jingok sih di Muara II kalau pendapat Mang Dayat sih, karena makam juragannya kan di pucuk situ. Raden Runtak yang ada di puncak Komering itu. Nah, selamat malam Milda Sesanti. Mang Dayat, Muara II hadir. Siap, salam dulu, Cek. Muhammad Andri, Mang Dayat, aku tinggal di 29 Ilir, Sungai Tawar. Benar, nama Sungai Tawar. Lalu udah makan ya? Sudah, alhamdulillah. Nah, Mang, final hasil perhitungan suara kapan? Sudah perhitungan tuh lah kejinguan, tidak dapat kursi Mang Dayat. Tidak menang, tidak. Namanya ikhtiar kan ya? Vivi, assalamualaikum Kak Dayat. Waalaikumsalam. Siap. Nah, jadi tadi Mang Dayat bahas dua ilir. Kemudian selanjutnya tigo ilir. Tigo ilir ini nama-namanya adalah lemah abang. Ya. Akhirnya disebut lemah abang. Ngapa disebut lemah abang? Ini terkait dengan Sultan Muhammad Badaruddin Jayawikramo atau Sultan Jayawikramo. Beliau pada saat itu Palembang, pada masa beliau Palembang ini di puncak jaya-jayanya. Akhirnya banyak melakukan pembangunan. Jadi beliau dijuluki Bapak Pembangunan, ya. Nah, beliau membangun yang namanya pemakaman Kawat Tekurap itu tadi. Kawat Tekurap itu tadi ditimbun pakai tanah merah. Makanya akhirnya disebut Lemah Abang. Makanya Sultan Jayawikramo dijuluki Sunan Lemah Abang. Jadi sebenarnya Lemah Abang itu pusatnya di Kawat Tekurap itu. Jadi
Semoga sukses Mang Dayat. Salam dari Kertapati, Dedi Ismail. Siap, terima kasih Cek. Apa benar Mang ada cerita di Sungai Tawar itu? Muhammad Andri, ada Cek. Memang ada mata airnya Sungai Tawar. Segala ilmu luntur, segala penyakit bisa luntur, baik jasmani atau rohani ada. Jadi ada di belakang sebelah, ada gang sebelah musola itu. Nah itu kan ada ini kan, ada gang ya. Nah di belakang itu ada mata airnya. Nah jadi di situ mata airnya itu. Sayang tidak terawat sih tempatnya. Kalau bahasa Palembang merah itu abang. Iya betul. Pernah dengar kompeng Mendayun. Pernah dengar Mendayun. Bukan Mendayun, Mendailing. Ada memang awal-awalnya ada. Itu malah suka awal Mang Dayat lupa. Coba cek, ada sempat Mang Dayat bahas tentang Komering itu asal usulnya. Asal muasal suku Komering Mang Dayat, ketik di YouTube. Ada. Musola Darussalam. Iya, Cek. Mungkin ya. Musola Darussalam ya. Namanya. Pokoknya ada musola di situ. Nah, sebelahnya itu ada gang, kemudian masuk dikit di sebelah kanan itu, di belakang rumah itu ada mata airnya. Ihwali Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Lawang hadir. Siap, Pak Lawang. Salam sedulur. Sadam Putra Manggala, cak mana Mang? Gol apa kemarin nyalon? Dak gol kek, cek wong nak duit itulah kita dak nyiram sedikit suara kita, dak nyangka ternyata masih nak duit itulah. Ya sudah, itulah realitanya. Ada cerita di 27 ilir dak Mang? 27 ilir itu ini dulu namanya Depaten Darat, ya. Namun sampai sekarang pun jalannya Depaten Darat. Nah, Depaten itu dari Namo ini apa namanya adik dari Sultan Badarudin II, SMB 2, Raden Hasan. Namanya Pangeran Adipati. Segala disebut Kadipaten. Nah, makanya di situ jadi Depaten. Tempat tinggalnya itu di situ. Iyalah kalau yang Depaten Lamo itu, jalan Depaten Lamo sampai lah Sungi itu komplek juga loh. Nah, makanya baru tahun 1911-an dibangun jalan Depaten baru itu yang sekarang. Itu cerita di 27 ilir ya. Mang Dayat ada cerita legenda dak Nago 27? Dak tahu Mang Dayat legendanya itu. Mengapa tahu dak asal usul Jalan Kapten Arifai? Jalan Kapten Arifai itu baru dikembangkan sekitar tahun 60-an. Jadi apa namanya? Baru di itu karena pada saat perang itu tertembaknya itu di sniper dari situ Kapten Arifai itu Cek. Kapten Arifai dia pucuk ceritas. Nah ininya tertembak kan, kemudian dionya posisinya ada di Kinde Cek, itu dulu. Mungkin itulah penyebabnya dia disebut Jalan Kapten Arifai. Mama kapal hawan dekat Polda itu boleh dak? Aku dak pernah nyingok. Boleh kok, terbuka umum itu Cek. Tommy, assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Kak asal usul Pasar Kuto ada tak cerita? Pasar Kuto itu sebenarnya tadi itu tanah pemberian Sultan dulu untuk para habaib dulu ya, untuk ngomong Arab itu. Nah jadi Kuto itu bisa diomong ke tempat ya, tempat. Jadi dari Pasar Kuto akhirnya tanah-tanah hibah itu panjang sampailah ke Kenten sana, yang kemudian dibagi-bagi oleh mereka untuk masyarakat. Yaitu. Kalau pertanyaannya kelewatan ditanya lagi ya, ulang ya. Ini banyak karena Mang Dayat barang nih di 3 platform langsung. Ini fanpage nih, Selo Bastiar, Mang Dayat cak mana ceritanya 15 ulu terpisah dengan 1 ulu, 16 ulu terpisah. Jadi dulu itu lengkap berurut. Di peta tahun 1912 itu masih lengkap. 15 ulu itu posisinya itu ada di setelah Sungai Gunung Meru sampailah Bagus Kuning. Itu dulu 15 ulu. Dari Bagus Kuning sampai ke Sungai Grong itu 16 ulu dulu. Kemudian di peta 1914 itu mulai berubah. Hilang 15 ulu itu. Jadi dulu tuh lengkap kampung-kampung itu, tapi karena adanya
kampung-kampung yang tidak mencukupi penghasilan pajaknya tadi untuk menghidupi perangkat desanya, perangkat kampungnya, akhirnya dihapuskan dan di merger. Nah, jadi 16 Hulu termasuk yang dihapuskan dan di merger. Nah, kemudian sekitar tahun 1916 itu kan dibangun Kertapati itu ya. Nah, kemungkinan setelah Kertapati itu bangun, masyarakat itu mulai ramai di daerah situ. Akhirnya dibuatlah kampung baru lagi. Dinjuk Namo 15 Hulu. Nah, karena itulah dia terpisah 15 Hulu itu tadi. Jadi termasuk kampung baru itu. Mana nanya apa cerita Pulau Kerto? Pulau Kerto Mang Daya belum nelusuri, Cek. Tahun berapa lah jembatan Perai dan naik turun lagi? Tahun 70-an Mang Perai sudah ada naik turun lagi. Karena memang tidak katik lagi kapal yang lewat. Sekali-sekali diangkat, tapi kapal tidak banyak lagi lewat yang besar-besar. Karena pendangkalan. Arya, Mang kemarin nyalek apa Mang? Iyo nyalek, tapi tidak lolos, Cek. Tidak katik siraman kalah gitu. Erni Nur nih di YouTube. Erni Nur, Mang Dayat, mana cerita pilkada kemarin tak lolos. Kita tak nyiram, kalah. Kawan-kawan beda milih mendak nyiram. Mang ada cerita tak di daerah Perumna Sako? Itu baru dibangun Perumna Sako itu sekitar tahun 78. Yang kemudian baru ada penghuni sekitar tahun 80-an. Nah, apa disebut Sako di situ? Prediksi Mang Dayat mendekati tempat yang sudah ada nama, yaitu di Pusri Sako. Karena di Kuto Gawang itu disebut Sako 1. Sako 1 di Kuto Gawang, Sako 2-nya di Sabu Kingking, Sako 3-nya ada di OI itu ya, OI. Nah, Sako itu kalau mungkin sekarang kita nyebutnya objek vital. Jadi itulah Sako itu tadi. Ernino Purnamasari, tuh. Ini di TikTok asal mula pempek. Pempek itu sebenarnya sudah makanan kita dari dulu. Di nama pempek pun nama bahan-bahan pempek pun sudah disebutkan di prasasti Talang Tuo. Bahan-bahannya apa bae, makanya disebut kelesan. Nah, barulah tahun 1900-an setelah diperdagangkan oleh AP-AP itu disebut pempek tadi. Kalau dulu sebelumnya kelesan itulah dan tidak dijual belikan. Kalau Sungai Musi Ampera di dalam mak mana Mang bagus lagi Palembang. Kalau Sungai Musi Ampera di dalam ke mak mana Mang bagus lagi tak Palembang. Sungai Musi itu harusnya sudah di dalam tadi di keruk, cuman biayanya pasti. Wah kacung, wah Kim Jong Un. Siap, Cek, salam sedulur. Selamat hadir. Kim Jong Un. Hamba, walaupun Mang Daya tidak dapat kursi, kalaupun Mang Daya dapat kursi akan ada rezeki. Betul. Kita kan namanya ikhtiar ya, Cek. Ikhtiar baik. Setidaknya bersyukur sampai detik ini Allah belum menunjuk beban seberat itu. Karena pertanggung jawabnya luar biasa. Mang Daya kemarin kan karena didorong yang nyalek ya. Nah, jadi sejauh ini Allah masih nyelamatkan. Mang Daya kenapa di skip tuh banyak jalan padang, tombak, bekas senjata perang itu. Karena skip itu dari kata skipen, artinya lapangan tembak. Nah, jadi makanya daerah-daerah situ banyak senjata-senjata. Jadi itu dari bahasa Jawa. Skip itu skipen terrain. Lokasi latihan lapangan tembak. Ya, itu Cek. Nama-nama sungai kecil di Palembang mah pernah dengar tak? Aku lupa banyak Cek, banyak yang hilang, masih ada banyak. Ini lagi ditelusuri. Menang tidak Mang? Tidak menang Cek. Tidak nyiram kita kalah. Mang masih ada penemuan harta karun Kerajaan Sriwijaya? Masih ada. Kalau itu masih banyak. Masih ada pempek asal mula makanan uang Palembang atau Cina? Asli Palembang itu. Asli Palembang Cek. Cina itu waktu pernah datang, mereka memperdagangkan. Jadi memang mereka memperdagangkan, akhirnya dipopulerkan dengan nama pempek itu tadi. Mang Daya tahu cerita Pulau Kerto? Oke, Yuni. Tahun berapa jembatan Ampera ini sudah nih kalau di PNPC mundur nih? Alhamdulillah sekarang baru tahu dari kecil sampai anak 3 ceritanya. Mau kasih infonya Mang. Siap.
Terima kasih Cek. Cariam giliran wong Cak Mang Dayat dak terpilih aneh. Padahal mah ya jujur tegas. Ya mak mano dak pacak ujung-ujung nak duit itulah Cek. Ada apa showroom dapat Palembang Mang Dayat? Ada berapa show apa nih? Showroom. Dak tahu lah showroom. Iya, aduh. Mang, kami mandi 15 dulu. Yuk Mang Dayat pempek. Oh iya, kemarin nih. Iya. Pempek kemarin. Mudah-mudahan kagak ada rezeki kita bisa bagi-bagi makanan lagi di pinggir Sungai Musi. Seru. Jadi lemak kan habis mandi-mandi berenang-renang kan hijau pempek kan. Kita kan habis mandi tuh lapar ada mandi di sungai itu. Lah banyak yang nanya raja bisnismen, Mang dapat kursi dah. Kamu banyak nanya. Lah dia ngomong ke Mamang Dayat terpilih, sepi suara tu dak kati. Sepi suara dak nyangko. Abdul Rahman, Assalamualaikum. Selamat malam Mang Dayat. Waalaikumsalam. Selamat malam. Amin. Sehat selalu juga Cek. Doa yang sama untuk Cek. Mana lagi nih? Nih Mang Dayat. Mang Dayat mak mana cerita kemarin lolos tak jadi DPRD? Tidak lolos. Mang, ada cerita tak daerah Penasako sudah tadi Talang Betul tu cak mana sejarahnya Mang? Yang tahu sejarah. Iya sih kok lagi tolong berbanyak dan perbarui Ustaz Amang. Pak mana nak perbarui Ustaz beliau nyala katik lagi. Cek katik lagi ceramahnya habis. Kalau marhum sudah Ustaz Taufik. Menada terowongan Jalan Joko ya. Jadi Talang Betutu itu ada versi yang menyebutkan dulu itu banyak ditemui batang-batang yang berlobang-lobang, toto. Jadi makanya disebut betoto. Talang betoto, talangnya itu. Karena mungkin bekas burung kan. Nah, nulis betoto itu nulisnya toe, akhirnya Talang Betutu. Itu versi pertama. Ada lagi yang nyebut ke wong sano tuh katanya di situ ada sungai. Sungai itu banyak iwak betutu. Maka disebut Talang Betutu. Nah, itu Cek. Ya. Jalan Joko tuh ada memang Cek. Bukan terowongan itu. Bunker. Jadi sebenarnya Mang Dayat sih sampai sekarang masih berkeyakinan Jepang itu bukannya terowongan, tapi goa-goa, tapi bunker-bunker. Karena tidak ditemukan jalurnya itu, tidak kate. Mang sejarah museum tekstil dulu. Apa ya? Belum tahu Mang Dayat. Belum nelusur itu. Mang Dayat tahu kuburan PT Ali tak? Coba cerita tuh PT Ali. Tak tahu Mang Dayat. Itu guguk PT Ali itu. Mang tahun salam makasih Mang sudah diliput buyut kami Cek kecil. Siap, terima kasih. Terima kasih juga Mang. Tahun berapa rumah susun dibangun? Rumah susun itu dibangun setelah kebakaran tahun 81. Jadi tahun 81 itu kebakaran kan 24, 25, 26 ilir itu Nah 2 tahun dari situ baru dibangun. Jadi kita tahun 83 dibangun rumah susun tuh. Mana udah kata give apa di TikTok nih? Kamu tidak CS nih. Mang Dayat meskipun tidak berjodoh jadi DPRD, siapa tahu jodoh jadi wali kota. Amin. Tak tahulah. Menang tak Mang? Tak menang. Kita yang penting berbuat baik. Intinya sebisa mungkin, sebanyak mungkin pacak berkontribusi untuk Palembang. Masalah duduk atau tidak di DPR kemarin itu ikhtiar Cek, ikhtiar. Siapa tahu kita bisa berjuang duduk lebih banyak lagi kita pacak ngotak-ngotik Palembang ini kan dari segi peraturan. Baik dari pendidikannya, masuk ke muatan lokal, masuk ke kebudayaan sejarah, sampai yang pokoknya terus sampailah penganggaran untuk makam-makam tadi, penganggaran untuk kebudayaan, pelestarian dolmoluk segala macam. Lemak kita kalau misalnya kita Dewan Pacak itu kan minta sama kepala dinas. Harapannya itu baik kemarin. Intinya cak sekolah-sekolah jangan nyaroin baju-baju berjas-jas, kalau memang berjas-jas itu gratis jangan nak beli, jangan jadi ke proyek masyarakat nih. Tengko kita duit sekolah mahal apa segala mahal itu basic kemarin tuh. Kita tuh pengen berjuang itu aja. Lemaklah YouTuber memang biar rambut dak putih, mikir ke duit rakyat. Sebenarnya kalau disuruh milih bener Cek, ini karena dorongan Mang.
kita berjuangnya melalui legislatif lebih ngigit daripada kita berkoar-koar kayak ini. Nah, makanya kayak itu. Ya, namun ikhtiar ya sudah, payu kita coba. Nah, ternyata Allah masih menghendaki Mang Dayat balik cak inilah cara berjuangnya. Ya dak. Bismillah. Mang Dayat ada informasi tidak tentang Benteng Kota Besar? Terima kasih. Benteng Kota Besar. Informasi apa nih? Kalau kemarin sempat nak diroboh ke? Alhamdulillah. Nah, ini tadi kalau kita berperan kan di parlemen lemah. Nah, diroboh ke karena kabarnya pernah dulu nak dibangun hotel, habis itu batal kan, diribut ke kan. Nah ini kemarin sempat nak dirubuk lagi, nak perluasan rumah sakit Akagani. Kita dialog lagi, alhamdulillah dialog sama TNI berhasil. Kita buat kesepakatan bahwa kalau nak ngerubah-rubah Benteng Kota Besar itu akan melibatkan tim ahli cagar budaya, biar tidak rusak cagar budaya. Itu Cak Kota Besar tuh. Mang Dayat tahu tak asal-usul Lorong Tuan Putri? Belum tahu Cak, di mana itu Lorong Tuan Putri? Di YouTube. Mang sejarah belum tadi. Mang ada cerita tak kuburan Cindi Cadiwalang? Cerita apanya Cek? Banyak cerita di situ. Berjubel itu ceritanya. Banyak sejarah, banyak cerita tentang apanya nih. Eni Nur Purnama Sari. Semoga sehat selalu dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku subscribe. Soalnya HP baru, alhamdulillah. HP sikonya laku subscribe. Jangan-jangan nih subscriber ini ganti HP, ganti lagi subscribe. Itu ya biasa nih. Mang cerita ke sejarah Palembang be. Ini sejarah Palembang kalau dari tadi kita cerita. Mang sejarah Rumah Sakit Bari kapan dibangun? Rumah Sakit Bari itu dulu dari klinik panca usaha itu nah. Dulu tuh dari klinik. Nah, jadi dari klinik panca usaha kemudian diakuisisi oleh pemerintah. Kalau tidak salah itu anggaran tahun 80-an ya. Nah, makanya jadi jalan panca usaha itu. Mang, apa maksudnya baju telok belango? Belum Mang Dayat dalami Cek tentang baju-baju itu. Belum paham Mang Dayat. Cerita Simpang Soak itu mak mano? Apa benar tempatnya pembuangan mayat? Soak mana? Soak Bato bukan Cek? Simpang Soak. Kalau Soak Bato itu ceritanya itu dari makam Balaputra Dewa. Kononnya mah itu. Jadi walaupun Balaputra Dewa sudah meninggal, tapi masih ada kutukan di situ. Jadi siapapun yang lewat situ akan terkena kutuk. Nah, untuk menghilangkan kutuk itu setiap lewat kita harus ngompeli batu bata yang ada di situ. Maka jadi Soak Bato itu. Nah, itu Bang. Yang Dayat belum tidur apa? Belum tidur. Jeruk tobat apun, obat rumah sakit panca tuh. Mang, hantu yang tenggelam di Palembang apa hantu Banyu? Gimana hasil milu kemarin? Tak lolos ya? Salam Mang, Limo kenal dari Limo. Apa tadi? Ada yang nanya ini. Ngapo 9 ulu kate 10 ulu ada. Jadi kampung-kampung yang tak kate itu adalah kampung-kampung yang kecil dulunya, penduduknya tidak banyak. Jadi hasil dari pajaknya tidak nutupi untuk membiayai perangkat desa itu, perangkat kampung. Akhirnya dihapuskan. Makanya ada yang penomoran kampung dan hilir tadi berubah. Sebenarnya kita nak bahas itu tapi tadi tuh. Karena banyak pertanyaan ya sudah kita diskusi be. Oke, kita lanjut. Kalau bisa sepi. Mang Dayat asal usul orang Tuan Putri. Tuan Putri di mana, Cek? Mang Dayat tanya ke Cinde nak diapo ke? Tak tahulah. Nak diapo ke itu. Bingung sudah. Mang Dayat gelarnya apa, Mang? Kalau dari Pucuk gelarnya Ki Agus, Cek. Tentang sejarah kuburan Raja Sultan Cindewalang, Mang. Jadi itu makam Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Iman. Beliau itu adalah pendiri Kesultanan Palembang. Nah, jadi dulu kan pendiri kesultanan, jadi belum ada makam-makam yang khusus. Jadinya di situ. Ngapa beliau nak dimakamkan di situ? Konon kabarnya di situ ada makam-makam wong-wong besar juga. Jadi masih diselidiki, masih ditelusuri. Contohnya katanya konon kabarnya Syekh Abdul Somad juga dimakamkan di situ, walaupun sejarah dimakamkan di Malaysia Thailand kan. Kemudian katanya Hang Tuah juga dimakamkan di situ. Nah, makanya sekarang lagi ditelusuri. Kayak itu. Assalamualaikum Mang Dayat, Andre Aldo. Waalaikumsalam. Ilham Akbar. Assalamualaikum, doakan ini hadir. Siap. Assalamualaikum Mang Dayat. Asal mula dari nama Tanggo Buntung. Tanggo Buntung itu ada
Kalau dari masyarakat, karena memang tanggonya itu tidak terlalu panjang pada saat banyunya surut, terjinguk gantung-gantung. Tapi pada saat banyu pasang, dia tinggi, naik, tak terjinguk anak. Makanya pada saat surut itulah dia omongin tanggonya buntung. Itu kalau dari masyarakat. Tapi ada beberapa legenda yang menceritakan konon katanya Sultan itu pernah nak berkunjung ke situ, tapi karena banyu lagi surut, akhirnya dimbeklah tanggo tambahan. Nah, tanggo tambahan inilah yang disebut tanggo buntung itu tadi. Cek itu cek. Assalamualaikum, hadir lorong kemas. Kuto lorong kemas. Siap. Apa dia cek? Arti lorong kemas. Mang Dayat belum menelusuri. Banyak orang kemas apa di situ? Lorong kemas tuh belum Mang Dayat telusuri tuh. Mang sejarahnya maka sabuk kingking dan disebut Ratu Sianum. Ratu Sinuhun, Ratu Sianum. Ratu Sinuhun itu. Jadi sabuk kingking itu ada yang nyebutkan sabuk rajo-rajo. Mang Dayat belum menemukan sejarah-sejarah di Palembang menggunakan bahasa Inggris asal-usul namanya. Kalau nggak sabuk kingking, ngapo dak bel kingking wae kan? Nah, jadi sabuk kingking itu kalau yang Mang Dayat tahu, sabu itu dari sebah, yang artinya mengunjungi. Kin itu dari king, dari bahasa Melayu kuno, yaitu tempat bersedih. Jadi sabuk kingking tempat mengunjungi tempat bersedih. Nah, jadi dimakamkanlah di situ Sideng Pasarian dan Ratu Sinuhun. Kemarin Amri mampir ke catering Rafika nak ngajak kerjasama Kak. Oh ya? Mana? Tolong jelasin sama wong Palembang, Cak Mas Agus dulu Mang. Masa mak mana cek jelasin nama wong Palembang, Cak Mas Agus dan lain-lain Mang. Oh, ini gelaran itu sebenarnya bukan kasta, dak kati urutan peringkat 1 2 3 itu dak kati. Itu yang perlu dicatat. Kemudian awalnya itu adalah Kemas. Kemas itu yang mendirikan kesultanan. Kemas, kemudian anaknya dijuk gelar Raden, muncullah gelar Raden. Kemudian berjalannya waktu, Raden ada yang menikah dengan non Raden. Akhirnya muncullah Mas Agus. Nah, jadi itu lebih ke Zuriat. Kemudian Ki Agus itu agak beda dikit. Ki Agus itu dari Ki Bodorowongso. Karena Ki Bodorowongso ini banyak jasa dengan Kesultanan Palembang, akhirnya seluruh seluruh keturunan dari Ki Bodorowongso ini diunjuk gelar Ki Agus. Nah, itu cek. Mang Dayat cek takuan ngapunnya disebut Sungai Tawar. Karena memang Sungai Tawar itu segala ilmu luntur, segala penyakit bisa luntur. Jadi dulu ada Ki Abu Nawar. Jadi Ki Abu Nawar itu pacak ngobati wong, apa be pacak sembuh penyakitnya dengan media Sungai Banyu Tawar itu tadi. Itu cek. Nah, jadi konon malah kabarnya Sungai Tawar Belanda itu pernah ngeracuni Sungai Musi biar wong Palembang teracun. Tapi karena adanya Sungai Tawar akhirnya luntur racunnya itu. Kabarnya cek itu. Ini bahas Palembang lama betaken. Betaken takon. Sejarah Kaledoni, Mang. Kaledoni itu baru muncul sekitar tahun 60-an, 60 70-an tuh. Nama Kaledoni itu berasal dari wong-wong yang datang dari Kaledonia Baru atau New Caledonia. Jadi dulu ada pekerja-pekerja di Caledonia Baru yang kemudian balik ke Indonesia. Nah, tinggalnya di situ. Nah, itu cek. Mang pertama ini banyak. Ini sedapat be Mang Dayat terjingok nih. Kampung Mang Dayat di mana? Di Mak Rayu, cek. Assalamualaikum Mang Dayat, Adit ayah Zahra. Nanya apa bedanya antara gelar Raden, Mas Agus, Ki Agus. Tadi sudah kita bahas bahwa gelaran itu sebenarnya Zuriat, tidak kati. Bedanya tadi apa namanya asal muasalnya be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Keramat Panjang. Nah, Keramat Panjang Mang Dayat belum tahu ceritanya. Raj Kapur Mang, tahun berapa dan cak mana sejarahnya Cap Gome di Pulau Kemarau? Cap Gome itu baru tahun 80-an inilah. Itu kan awalnya itu tuh tanah itu dipinjam oleh ini apa namanya dipinjamkan oleh siapa Kim Rogan sama etnis Tionghoa itu karena mereka tidak kasih tempat sembahyang, jadi dipinjamkan. Nah kemudian ya lama-lama mereka bangun pagoda lah, buat cerita legenda yang akhirnya jadi destinasi wisata kayak itu pada tahun 83 itu.
Mau nak nanya Masjid Tua Lawang Kidul apa Masjid Kimrogan? Lebih tua Masjid Kimrogan, baru Lawang Kidul. Jadi apa namanya? Itu masjid kedua tertua kalau Kimrogan itu, Cek. Terima kasih Mang Dayat, soalnya banyak versi cerita dari wong tua. Siap. Ilham Muzaki, Lorong Kemas 2 dekat pasar, dekat duren-duren. Iya. Mampir lagi murah duren. Mang Dayat beli duren lah tadi, tapi belinya di bawah musim 6 sama, lagi murah juga 10.000. Ngapo kate KM1, KM2, KM4 ngapo loncat, Kak? Kalau kilometer itu ya biasanya memang Bando itu kan membuat titik-titik itu per 5 km. Makanya yang paling terkenal itu kilometer 5. Itu sebenarnya 1, 2, 3 itu ada tapi tidak disebutkan. Kalau dulu kan ada titik-titiknya baik. Mang, Kim kawan pedot tuh asli Ki Agus nian apa atau cak mano? Nah, enggak tahu. Tanyalah dia. Mang Dayat enggak nanya-nanya. Nah, besok besar duren-durennya. Iya, di sini juga cek itu. Kami buat serabi, buat apa. Jadi banyak beli duren itu. Nah, itu. Jadi tadi tuh yang Ilham Akbar Mang nak nanyo apa benar salah satu dari 9 wangi pernah di Sumatera Selatan. Mungkin galau-galau bisa makan kantor, bukan salah satu. Cuman yang ada catatan secara jelasnya itu cuma beberapa memang. Nah, jadi ini seluruh Nusantara ini awalnya itu kan belum Muslim, cuman Palembang yang sudah Muslim kan. Jadi seluruh nak datang ke Nusantara ya singgahnya di Palembang. Yang tercatat baik misalnya Aden Rahmat, Sunan Ampel. Dulu wilayah dakwahnya di Muara Enim. Itu ada di Kahas Muara Enim, ada catatannya. Kemudian yang Ja'far Shadiq, Sunan Kudus, itu wilayah dakwahnya itu di Bukit Ciguntang. Awalnya cek itu. Jadi kalau nak jelasnya itu cek baca buku Atlas Wali Songo. Itu yang versi luar. Itu juga cukup bagus. Kemudian kalau yang Palembang namanya ada karangan Kiai Mal'an ya. Jejak Islamisasi di Palembang. Itu juga bagus. Mang nanya kalau di lokasi Beringin Janggut itu terus apa istimewanya dari Beringin Janggut itu adalah istana dulunya. Jadi mulai dari Sungai Tengkorak yang sekarang jadi Tengkorak itu dulu ada sungai, sampailah ke belakang Jalan Sayangan itu, sampailah ke Dikah, itu adalah kawasan dalam istana Galuh dulu. Jadi istana Palembang itu awalnya ada di Kuto Gawang, dihancurkan oleh Belanda, kemudian bangun istana baru yaitu di Beringin Janggut. Keraton Beringin Janggut atau istana Beringin Janggut. Setelah itu baru bangun di Kuto Kecil yang kemudian sambil bangun Kuto Besar. Itu. Nah. Itu cek. Mang Dayat Beringin Janggut. Mang, salam dari Kabupaten Banyuasin. Siap. Nyayu Masya. Salam. Oi, wacek. Assalamualaikum Mang Dayat. Cak mana kabar cerita? Boleh? Tak boleh. Nah, kita dak kata siraman kalah kita. Mahal tapi. Yo, di sini tidak cek murah 10.000 di musim 6. Ada yang 15.000. Tadi dapat 12.000, yang 15.000 tuh dianyang karena beli banyak, beli 10. Mang pernah ziarah ke Sunan Wali Songo. Wali Songo Mang Dayat sudahnya itu ke Sunan Ampel sudah. Yang lainnya kemudian Sunan kemarin terakhir ke Sunan Gunung Jati. Nah, Mang cak mana supaya diterima AdSense? Ada ketentuannya cak itu, ketentuannya. Tinggal di ini ikuti. Emang lah dapat belum Mang asal muasal seduduk putih? Belum dapat seduduk putih. Belum. Mang lah mampir belum ke Mang lah lahir belum zaman istana itu? Belum lah, itu tahun 1800 ya belum lahir. Sabar memang 5 tahun lagi belum. Insya Allah lah kaget. Kalau memang 5 tahun lagi sepertinya Palembang membutuhkan Mang Dayat untuk nyalon, didukung sama kawan-kawan laju. Lebih bagus mah ini ya mendingan saya ini. Saya itu. Mang ada rekomendasi dak buku sejarah Palembang dak? Terus
belinya di mana? Kamu buka Tokopedia, sejarah Palembang. Nah, itu banyak macam-macam. Kalau rekomendasi banyak. Tapi kalau untuk awal, kamu cari lukisan kota Palembang. Itu simple, kecil. Karena buku awal, kemudian berkembangnya ini yang lain. Apa namanya? Cerita-cerita sejarah yang lain. Lukisan kota Palembang. Tulisan Sevenhoven. Sudah diterjemahkan oleh Kando Dedi Irwanto tuh. Mang, kapan kita aku bro? Tanggal 1 Maret ya? Mang, rumah siapa yang di samping Hotel Grand Ina? Ini, apa namanya? Rumah Martabak Har itu. Haji Abdul Rahman apa? Cerita lagi ada Gunung Semeru, cak mana cek? Aduh sih lupa Mang Dayat itu. Gunung Semeru tuh. Katanya di Palembang ini awalnya cuma ada 2 bukit, yaitu Gunung Semeru sama Bukit Siguntang. Nah, itu legenda itu, Cek. Mang siapa nama ayah wong Komeng, ibu wong Palembang? Dan aku yang mana? Mang, ayahku wong Komeng, ibu aku wong Palembang. Ya, dua-duanya. Kalau gelaran Palembangnya hilang yang pasti, tapi kalau wong mana ya wong Palembang juga. Mang lolos tak caleg? Tidak, Cek. Cak mana ceritanya nyalek kemarin? Sekeluarga milih ente dah pusat. Tak masuk kita, banyak tak milih. Bang tolong jaga rumah-rumah bari Lamu yang jalan temen. Kemarin jadi pacak gitu. Kalau sekarang ya pacak uang nak ngobu kok kita pacak ribut ke bayar ya dak cek. Mang buku rakyat utama Mang buku Zikir Ratib Saman ndak Mang? Ada bukunya karangan dari Ustadz Andi. Ada. Cari be. Wong mana Mang Dayat dong Palembang cek. Mang Dayat cerita sejarah Kayu Agung masih tentang pangeran-pangerannya. Mang Dayat harus baca dulu kalau tentang sejarah Kayu Agung karena ada hafal. Datanya ada tapi tidak hafal Mang Dayat. Besar rumahnya Mang, jadi sekarang masih punya keluarga Hario, masih keluarga mereka. Mang, siapa sebenarnya Ratu Bagus Kuning? Ratu Bagus Kuning itu adik dari Sultan Candiwalang itu. Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Syedul Iman. Dia yang memimpin cewek, dia memimpin pasukan-pasukan betinonya. Mang nak nanya apa nian syair Perang Menteng. Aduh panjang enggak hafal. Mas, sejarah cerita Mas Rebet itu ceritanya cak mana? Ya dari cerita legenda Mas Rebet itulah, mungkin di situ kan ini wilayah baru. Jadi wong-wong itu baru pada berdatangan kan. Nah, mungkin pokoknya dari cerita itulah dibawa oleh pendatang-pendatang unjuk nama itu. Bang, tahun berapa terakhir jembatan Ampera bisa diangkat? Dalam catatan sejarah itu tercatat tahun 70, Cek. Bukannya tidak bisa diangkat karena rusak, tapi memang tidak akan kapal lagi yang lewat karena pendangkalan. Harga tiket 1,9 ongkosnya. Ongkos apa nih, Cek? Langit sejarah pulau. Oh, iya. Bang, tempat paling angker di Palembang di mana? Oh, Bang tahu Bang Dayat. Pasan kata ngangker ah. Cerita Kepuyang Serunting Mang. Serunting. Itu tuh ini filosofinya dari mulut Cek, bahwa saktian itu yang tertinggi adalah dari mulut. Jadi jangan masing-masing ngomong. Sebenarnya itu Wong Sumsel nih mulutnya masin. Mang, asal muasal jongkong itu dari mana? Jongkong kurang tahu mana ya. Ini Cek, ini yang di YouTube. Nah, Mang Dayat stop dulu. Ini Paya budak nih nak minta HP. Jadi nah ini dia. Jadi Mang Dayat masih live di fanpage dan juga di TikTok ya. Oke, terima kasih yang di YouTube. Lanjut lagi karena nanti tidurnya kamu belum minta HP. Oke.